Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Jadi hari ini dengan tema bersatu dalam tujuan kita, unik dalam kebutuhan kita. Kita lanjutkan lagi Bu Haja, obrolan kita. Jadi sampai di jam 2 malam pun masih ada nelpon ya Bu untuk konsultasi nih. Ini karena panik kah? Karena dia baru dinyatakan bahwa dia penderita kanker kah? Atau seperti apa? Sampai sepanik itu orang-orang nih biasanya? Ya, keluarganya juga panik dan mereka juga kan mungkin karena saya tadi nganter ya, jadi manja juga sih, jadi nelpon saya lagi gitu. Nah saya pikir ini kenapa gitu kan. Jadi akhirnya tuh saya itu konsultasi ke dokter kan, maksudnya tolong hubungin saya dengan dokter penjaganya gitu kan. Ternyata dokter penjaganya tidur katanya. Jadi kan biar susternya aja, coba tanya ke dokternya, bisik-bisik aja, dok ini harus diapain, pasien kesakitan gitu kan. Terus tolong kira-kira rasa sakitnya tuh reda gitu kan. Sampai saya tuh cerita lah sama dokter onkologinya juga. Untung katanya nelponnya Bu Asi, kalau saya katanya saya bentak. Jadi akhirnya sama susternya tuh dikasih ya dari mungkin kan dokter penjaganya juga kan konsultasi juga ya apa yang harus dilakukan gitu. Ternyata ada untuk infus ya Bu ya, untuk infus yang jadi ditambah suntik ya, suntik ke infusnya itu untuk meredakan rasa sakit itu. Iya, berarti bermacam-macam Ibu ya kondisi masyarakat karena memang dia mungkin tidak tahu, selama ini tidak pernah cek kesehatan, tiba-tiba didiagnosa bahwa dia adalah penderita kanker, kan rasanya menghujam juga itu Ibu ya. Iya, betul. Oke, saya ingin ke dokter nih. Berarti sering ya dokter ya pada fenomenanya seperti itu. Jadi masyarakat dan pasien ini dia kaget, panik gitu. Karena tiba-tiba dia dinyatakan bahwa dia penderita kanker. Iya, rata-rata memang seperti itu. Apalagi tahu kanker paru langsung stadium 4 kan, apa paniknya dia kan, apa stres. Makanya penanganan kanker itu selain terapi medis, selain terapi obat-obatan, ada awal terapi paliatif namanya. Apa itu? Terapi paliatif itu dari awal itu kita terapi spiritual, terapi psikologinya. Nah, pengaruh juga hidupnya? Iya, itu makanya penanganan kanker paru itu dari awal itu sudah terapi paliatif. Pendiagnosa kanker paru sudah mulai paliatif. Jadi tidak untuk menenteramkan jiwanya. Terapi medikamentosa, tidak terapi obat saja. Nah, harusnya seperti itu. Oh, akhirnya ya itu deh dilibatkan spiritualnya. Kadang kalau stadium sudah lanjut, kami kalau dulu tuh ada ustadz yang didatangkan kalau dia muslim. Nah, itu harusnya itu ada psikolog mendampingi, harusnya seperti itu. Itulah terapi paliatif ya untuk pasien-pasien kanker paru selain pengobatan. Apalagi kalau stadium lanjut itu kan harapan hidupnya tidak panjang lagi kan. Nah, rata-rata kalau stadium 4 untuk kanker paru itu ya sekitar 10 bulan, 12 bulan ya itu ya yang pasien-pasien stadium lanjut ya. Nah, itu. Jadi itu pendekatan itu sebenarnya untuk menghindari kepanikan itu tadi, menenangkan dia. Nah, itu perlu paliatif terapi itulah ya. Nah. Oke, kalau yang didiagnosa kemudian dia masih di fase-fase awal ya dokter, di stadium awal katakanlah, terus faktor resikonya tidak dihindari, ada tidak dokter yang seperti itu ditemui? Jadi misalkan dia stadium 1 didiagnosa, tapi dia pola kehidupannya nggak mau juga, pola kehidupan sehat diajarin, suruh berhenti merokok masih juga merokok. Nah, kalau stadium 1 ya, stadium awal ya, saya ada dapat jarang stadium awal tuh, stadium 1 tuh yang sekitar 15% cuma sedikit ya. Tapi pernah saya dapat itu dianjurkan operasi kan. Memang dia merokok udah kapok itu kan, udah ini. Yang ada juga dari stadium 4 itu ada juga baik sebentar, ada juga karena itu tadi masih merokok juga karena ini ya, tapi tidak banyak satu-satu itu. Nikotin adiksi. Jadi sudah adiksi dengan nikotin itu agak susah lepas, sakit kepala segala macam ya. Nah, itulah yang jadi mereka masih juga satu-satu mencoba juga karena pusing dia, nah larikannya ini, tapi tidak banyak ya. Kalau stadium awal ya itu memang ada pasien saya beberapa yang stadium awal itu dioperasi yang udah 10 tahun masih hidup sampai sekarang ya ada ya. Ya jadi ketahuannya stadium awal
Nah makanya stadium awal tuh obatnya kan dia belum pernah, belum metastasi, belum menjalar kemana-mana, ya dioperasi deh, itu aja. Nah udah selesai. Harapan hidupnya tinggi sekali, bahkan bisa sembuh kalau stadium 1 itu kan. Oke, berarti pada fenomenanya sekalipun yang udah didiagnosa pun sebenarnya masih ada yang tidak mau merubah pola hidupnya juga. Ya ada juga, tapi jarang sih. Jarang Karena ya, dokter? sudah stres itu kadang sudah stres dia berhenti total itu. Tobat langsung. Tapi ada salah satu karena itu tadi, karena adiksi nikotin itu tadi ya, karena perokok berat sekali, kadang ada sampai 3 bungkus sehari. Gimana cara Untuk menghabiskan? paru itu, untuk 3 paru bungkus sulit. sehari rokok. Untuk paru Mungkin sulit. dibagi-bagi, dokter. Tidur aja Pak, buktinya kan. Berarti udah ganti napas itu, dokter. Iya. Nah itu terus adiksi itu, pusing dia tuh kalau langsung Itulah berhenti paling mendadak, sulit gitu ya, kan. cancer paru paling sulit ya. Karena tidak tahan, tidak merokok. Nah ya jadi rata-rata sudah tahu dia, apalagi terdiagnosis stadium lanjut tuh sudah depresi, sudah down sekali. Oke. Mungkin tidak terpikirkan rokok lagi itu udah karena ditutupi oleh depresinya. Tapi ada juga satu-satu karena itu tadi saya bilang adiksi tadi. Oke, tapi ada nggak dokter yang misalkan dia didiagnosa kanker paru, ternyata dia sebenarnya nggak merokok? Ada juga nggak dokter? Ada juga dokter. Ada. Nah dari pasien kanker paru itu ya, yang merokok itu cuma 85%. Jadi ada 15% kanker paru yang tidak merokok. Nah, 15%. faktor risiko lain ada. Nah, seperti perempuan, ada kanker paru, ya. Nah, tidak merokok dia. Nah, cuma dia dapat perokok pasif. Nah, Oh ini. dari lahir Iya. dia kontak dengan ayahnya perokok. Sudah Jadi berkeluarga, lingkungan ya dok ya. suaminya perokok. Nah, yang kedua Pasif, ada faktor genetik ya, yang tadi 5 sampai 10% itu. Ya, yang ketiga, dan perempuan kan suka, apalagi umur-umur tua-tua sekarang, dulu masak pakai kayu bakar biomas. Oh, itu bahaya juga berarti. Nah, dokter, rata-rata ya? orang dulu kan pakai itu. Nah, Iya. pakai kayu bakar itu masak. Nah, itu faktor resiko. Nah, Iya. rata-rata orang dulu kan tidak ada kompor nih. Nah, Iya. dia masih hidup sekarang nih. Nah, Nah, itu yang asap. tua-tua itu banyak itu anunya faktor resikonya. Dia tidak merokok dari itu. Nah, Oke. perokok pasif ya. Katanya perokok pasif ini lebih bahaya dok, katanya dok. Iya Ya betul. sama aja. Sama aja Tapi berarti. memang ya bahaya, kenapa? Karena kalau perokok aktif itu perokok pasif dia mengisap rokok yang terbakar yang di luar itu. Difilter ya? Karsinogennya lebih ini, yang dibakar itu tarnya lebih ini daripada yang Bahaya, ya. mengisap yang si perokoknya yang mengisap itu. Tapi tetap namanya karsinogen ya sama aja itu. Tapi itulah kenapa kadang rokok pasif bilang lebih bahaya itu karena dia yang tembakau yang langsung dibakar tuh ya, asapnya itu kayak ini yang lebih kena kan? Iya betul. Nah, Orang yang pasif ini justru yang lebih Iya. kena gitu ya dokter ya. Iya. Kalau bisa dihindari ya dok. tarnya tuh. Enyahkan asap rokok. Nah, ya itu. Iya dokter. Di CIC udah pasti nggak boleh Iya. merokok ya dokter ya? Iya. Udah pasti ibu aja ya. Iya. Sudah kapok, Cerdik. Harus pola hidup yang cerdik. Oke. Cerdik tahu kan? Oke. Setelah ini kita akan bahas cerdik. Oke. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendau TVRI Bengkulu.